teman-teman pendidik. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna seputar dunia pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan diri. Di sini kita percaya bahwa guru bukan hanya seorang pengajar namun juga pembelajar seumur hidup. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan tentang bagaimana seorang guru bisa menghadapi tantangan besar. Mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di saat kita sendiri merasa belum siap. Tenang, video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, justru sebaliknya kita akan melihatnya dari sisi yang lebih dalam dan manusiawi melalui konsep menarik dari Peter Senge, yaitu personal mastery. Pernahkah teman-teman berada di situasi seperti ini? Sekolah harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus, namun guru belum pernah mendapat pelatihan untuk itu. Tidak ada juga guru pendamping, dan rasanya pasti campur aduk. Bingung, takut salah, tapi juga ingin membantu. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya bisa dijelaskan lewat konsep personal mastery dari Peter Senge, pakar pembelajaran organisasi yang menjelaskan bahwa personal mastery adalah kemampuan seseorang untuk terus belajar, tumbuh, serta mengembangkan diri secara sadar. Bukan hanya soal kemampuan teknis, namun juga tentang kesadaran diri, serta komitmen terhadap visi pribadi. Seseorang yang memiliki personal mastery akan tahu dengan jelas apa saja yang dia inginkan, di mana posisinya sekarang, serta bagaimana menjembatani jarak antara keduanya melalui suatu proses belajar. Mari kita ambil suatu contoh nyata. Seorang guru memiliki visi pribadi. Saya ingin semua murid di kelas saya merasa diterima, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun realitasnya, saya belum tahu cara mengajar mereka, saya belum paham strategi yang cocok untuk mereka. Nah, jarak antara visi dan realitas inilah yang disebut Peter Senge sebagai creative tension atau ketegangan kreatif. Bukan stres yang membuat frustasi, tetapi sebenarnya ini adalah suatu energi positif yang mendorong kita untuk tumbuh. Di titik inilah seorang guru mulai bertanya, kalau saya belum tahu apa yang bisa saya pelajari hari ini. Guru mulai mencari video pembelajaran, mengikuti webinar, membaca artikel, atau mungkin juga berdiskusi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Perlahan-lahan guru tersebut mulai berubah, bukan karena pelatihan secara besar-besaran, namun karena ada kesadaran pribadi untuk belajar. Hal itulah yang disebut sebagai personal mastery. Dalam konsep ini, sejatinya ada dua hal penting yang akan selalu berjalan secara berdampingan. Yang pertama yaitu komitmen terhadap visi pribadi. Kita tidak hanya berkata, saya ingin menjadi guru yang baik, namun benar-benar menjadikannya sebagai suatu arah hidup. Yang kedua, keberanian untuk menghadapi kenyataan. Kita jujur melihat keterbatasan diri kita, tanpa menghakimi tentunya dan juga tanpa menyerah. Dari sinilah muncul semangat belajar yang sejati. Ketika semakin banyak guru memiliki personal mastery, maka sekolah pun akan ikut berubah. Nah, berikut ini langkah-langkah nyata yang dapat kita terapkan sejak dini di lingkungan sekolah. Yang pertama, mulai dari memahami diri dan sikap terhadap keberagaman. Sebelum memahami kebutuhan seorang anak, guru perlu lebih dahulu memahami pola pikir dan sikap pribadinya. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana perasaan saya ketika mengajar anak yang berbeda? Apakah saya bisa bersabar ketika anak sulit fokus atau nantinya bereaksi di luar dugaan kita? Kesadaran diri seperti ini adalah fondasi utama dari personal mastery. Ketika kita mengenali emosi dengan jujur, kita belajar untuk merespon bukan bereaksi. Kita menyadari perasaan kita saat menghadapi murid-murid yang berbeda. Jangan langsung menilai, tapi refleksikan. Dari sanalah tumbuh suatu empati yang sejati, kunci utama dalam pendidikan inklusif. Yang kedua, kita bisa mempelajari karakteristik dari anak-anak berkebutuhan khusus. Guru tidak harus langsung menjadi seorang ahli, namun bisa mulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana. Misalnya dengan mempelajari jenis-jenis kebutuhan khusus, mengenali cara mereka belajar, cara mereka berkomunikasi yang berbeda dari setiap anak. Manfaatkan juga sumber-sumber gratis seperti video atau e-book atau forum guru inklusif. Karena semakin kita memahami karakter anak, semakin mudah kita menemukan cara terbaik untuk mendampingi mereka belajar. Tidak perlu jadi seorang ahli, namun pahami dasar-dasarnya. Sedikit pengetahuan baru setiap hari akan membuat kita menjadi seorang yang lebih percaya diri untuk mengajar mereka. Yang ketiga,
Kita bisa melatih keterampilan adaptif dalam mengajar. Mengajar anak-anak berkebutuhan khusus seringkali membutuhkan suatu fleksibilitas dan kreativitas. Cobalah untuk menggunakan alat-alat bantu visual seperti gambar, warna, kartu, ataupun simbol. Sampaikan instruksi secara singkat, jelas, dan konsisten. Beri waktu tambahan bagi anak-anak yang membutuhkan. Gunakan rutinitas yang teratur agar anak merasa aman dan dapat memprediksi kegiatan. Strategi kecil bisa membawa perubahan yang sangat besar dalam kenyamanan diri seorang anak. Keterampilan adaptif seperti ini tidak hanya akan membantu seorang anak-anak berkebutuhan khusus, namun juga meningkatkan kualitas pembelajaran seluruh murid di kelas. Yang keempat, sebagai seorang guru, kita mampu membangun kolaborasi serta dukungan. Guru tidak perlu berjalan seorang diri. Personal mastery juga berarti berani membuka diri untuk belajar bersama dengan orang lain. Cobalah untuk berdiskusi dengan guru BK, guru pendamping khusus, atau orang tua siswa. Membentuk suatu komunitas belajar guru inklusif baik di sekolah maupun secara daring. Kemudian mengamati praktik guru lain dan berdialog tentang strategi yang berhasil di kelas mereka. Kolaborasi akan menciptakan suatu ruang aman bagi guru untuk bertumbuh tanpa merasa dihakimi. Kita belajar bukan karena diminta, namun karena ingin menjadi lebih baik, dan setiap percakapan adalah suatu kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Yang kelima, kita bisa merefleksikan pengalaman dan rayakan kemajuan-kemajuan kecil. Setiap hari di kelas adalah kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Setelah mengajar, coba tanyakanlah pada diri sendiri apa yang berhasil dari kita hari ini. Apa yang membuat anak-anak belajar dengan lebih nyaman. Apa yang bisa saya perbaiki esok hari. Tulislah dalam jurnal atau bagikan dalam diskusi guru. Langkah kecil yang konsisten akan membentuk suatu pertumbuhan besar. Langkah ini membantu kita mengubah pengalaman menjadi pembelajaran yang sangat bermakna. Dan jangan lupa, rayakan kemajuan kecil. Senyum pertama, perhatian 5 menit lebih lama, atau keberanian anak mencoba hal-hal baru. Itu semua tanda bahwa proses belajar sedang bekerja, baik untuk anak maupun seorang guru. Maka untuk mempermudah pemberian gambaran sebelum dan sesudah belajar personal mastery Peter Sands, saya akan menampilkan tabel perbandingannya setelah ini. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa perubahan terbesar tidak terjadi pada keterampilan teknis, namun pada suatu cara pandang. Guru yang mengembangkan personal mastery tidak lagi melihat perbedaan sebagai suatu hambatan, tapi sebagai suatu kesempatan untuk memperluas hati serta pikirannya. Ia mungkin belum sempurna, tapi ia punya kemauan dan kemampuan untuk belajar. Dan itu jauh lebih berharga daripada merasa tahu segalanya. Jadi mengembangkan diri bukan semata tentang mengikuti suatu pelatihan, tetapi tentang menumbuhkan kesadaran belajar dari dalam diri. Setiap refleksi, setiap percobaan kecil, setiap langkah sabar di kelas, semuanya adalah bagian dari perjalanan personal mastery. Dan semakin banyak guru menapaki jalan ini, semakin inklusif dan manusiawi dunia pendidikan kita. Teman-teman mendidik, pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima perbedaan, namun tentang keberanian kita untuk belajar dari perbedaan itu. Jika saat ini kita merasa belum siap, ingatlah, itu bukan tanda bahwa kita gagal sebagai seorang guru, namun tanda bahwa kita sedang berada di jalur belajar yang benar. Teruslah belajar, teruslah tumbuh, karena setiap guru yang mau belajar adalah guru yang sedang mengubah masa depan dunia. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat selalu bahwa belajar bukan hanya tentang tahu lebih banyak, namun tentang menjadi lebih sadar dan lebih peduli pada lingkungan sekitar kita.